Ya, pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan optimis Indonesia bisa menjadi pemasok utama 5 komoditas perikanan strategis dalam waktu 20 tahun mendatang. Kelima komoditas tersebut meliputi udang, lobster, kepiting, rumput laut, dan juga tilapia. Kementerian Kelautan dan Perikanan optimistis Indonesia bisa menjadi pemasok utama dari 5 komoditas perikanan strategis ke pasar internasional. Kelima komoditas utama tersebut meliputi udang, lobster, kepiting, rumput laut, dan tilapia. KKP mencanangkan target menjadi juara komoditas perikanan strategis dalam kurun waktu 20 tahun mendatang. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat UMKM Thrift Expo 2023 mengatakan, demand pasar tilapia tahun ini tercatat senilai 13,9 miliar dolar Amerika. Oleh karena itu, pihaknya terus berusaha menangkap peluang minimal 10% dari potensi pasar tilapia dunia dan salah satunya dengan memperkuat sektor hulu di bidang perikanan budidaya. Begitu luar biasanya potensi kelautan perikanan ini dari satu sisi yang namanya produksi ikan, baik itu ikan tangkap laut maupun budidaya. Tapi yang pasti kita punya mimpi, Pak Narso, kita punya mimpi, Pak Riza, dalam kurun 20 tahun yang akan datang Indonesia harus bisa menjadi juara di 5 komoditi utama yaitu udang, lobster, kepiting, rumput laut, dan tilapia. Kalau sekarang googling saja kira-kira pasar tilapia itu 2023 berapa? Kemarin sempat saya sampaikan ke Pak Dirjen Budidaya 13,9 miliar dolar. Itu demand tilapia. Masa kita 10% aja nggak bisa ngisi? Sebelumnya KKP tengah membangun model tambak udang skala besar di Kebumen, Jawa Tengah. Kemudian menyiapkan integrated shrimp farm di Waingapu dengan luasan mencapai 2.000 hektar. Nantinya di lokasi ini tidak hanya untuk komoditas udang yang dibudidayakan, melainkan juga sampai produk turunan industri, baik untuk pangan maupun farmasi. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, Indonesia siap menjadi pemasok 5 komoditas perikanan strategis. Sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Mahmud. Beliau adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Selamat pagi, Pak Mahmud. Selamat pagi Pak Pras. Ya, salam sehat, Pak. Sehat, Alhamdulillah. Baik, terima kasih juga atas waktunya nih Pak Mahmud. Bagaimana kondisi terakhir Pak bisa disampaikan juga kepada pemirsa dari industri kelautan dan perikanan di tanah air hingga saat ini? Baik, terima kasih. Mungkin sebagai informasi buat Bapak Ibu sekalian, pemirsa IDX TV bahwa industri perikanan kita untuk data tahun 2021 bahwa kita masih unit pengolahannya ya masih didominasi oleh usaha mikro kecil, 98% itu usaha mikro kecil. Dari 60.000 sekian itu hanya 1.070 yang usaha menengah besar, itu sebagai andalan kita untuk peningkatan ekspor ke depan dan terus berkembang dan terus meningkat kaitan dengan bagaimana ekspor kita ke negara-negara tujuan utama kita. Jadi mudah-mudahan ke depan ini juga para UMKM juga bisa meningkat, bisa melakukan ekspor khususnya di bidang kelautan dan perikanan. Saya kira demikian sebagai informasi awal terkait dengan industri pengolahan kelautan dan perikanan yang ada di Indonesia saat ini. Oke, lantas bagaimana dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan begitu oleh pemerintah khususnya dari KKP untuk meningkatkan ataupun mengoptimalkan lagi dari kekayaan laut dan juga perikanan kita? Baik, sebagaimana yang disampaikan Pak Menteri tadi di dalam berita sebelumnya bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini memiliki 5 program terobosan yang tentu ini merupakan program terobosan yang sangat luar biasa karena kaitannya bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan protein dari ikan tidak hanya untuk Indonesia konsumsi ikan di dalam negeri juga untuk ekspor. Oke. Jadi 5 program terobosan ini Bapak Ibu sekalian mungkin bisa dipahami bersama bahwa bagaimana upaya kita untuk bisa menyiapkan lahan atau wilayah kelautan perikanan ini menjadi sumber dari ikan gitu ya. Jadi yang pertama bagaimana supaya ikan-ikan ini ada tempat untuk memijah,
tentu dengan cara kita harus ada tempat untuk mijah melalui konservasi. Jadi Pak Menteri memiliki target tahun 2045 itu 30% luasan laut Indonesia itu dikonservasi. Tujuannya adalah untuk tempat memijah ikan. Dan nanti ikan-ikan itu akan terus bertambah, akan terus bereproduksi sehingga tidak akan habis. Kemudian juga selain itu juga ada manfaat yang luar biasa terkait konservasi ini adalah bagaimana kita bisa menyerap emisi karbon tentu di situ, penyerapan karbon dan juga akan meningkatkan oksigen. Yang kedua, program terobosan yang ingin disampaikan oleh Pak Menteri terkait dengan penangkapan ikan terukur. Jadi saat ini Bapak Ibu sekalian perlu dipahami bersama bahwa untuk perikanan tangkap dunia secara global data FAO tahun 2020 itu posisinya sudah stagnan bahkan sedikit menurun ya. Biasanya di angka 95 juta ton per tahun, sekarang ini posisi di angka 91 juta ton. Jadi dari tahun 1990 sampai sekarang itu relatif turun. Dan Indonesia saat ini memang masih memiliki peluang untuk bisa meningkatkan dari 12,01 juta ton. Saat ini baru ditangkap sekitar 7 juta ton untuk ikan ya, untuk ikan. Sehingga kita punya peluang untuk jumlah tangkapan yang diperbolehkan itu sekitar 9 juta ton gitu ya, masih ada peluang sekitar 2 juta ton untuk ditangkap. Tetapi kalau ini tidak diatur dengan baik, maka akan terjadi eksploitasi. Oleh karena itu Pak Menteri punya program terobosan bagaimana penangkapan ikan bisa terukur dengan baik berbasis kuota dan zona penangkapan. Dan yang ketiga, mungkin Pak Pras ini kaitan dengan bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan untuk ekspor dan konsumsi, yaitu dari budidaya, pengembangan budidaya. Saat ini budidaya di data FAO tahun 2020 itu sudah sampai 120 juta ton, meningkat cukup tajam kalau dari tahun 1990-an sampai sekarang. Dan Indonesia belum memanfaatkan secara optimal. Jadi kita yang panjang pantai yang sangat nomor 2 di dunia ya setelah Kanada. Kanada kan sekitar 202.000 km dan Indonesia sekitar 108.000 km. Itu belum dimanfaatkan secara optimal. Bahkan data Rainsra kami tahun 2019 untuk pemanfaatan marine culture itu baru 2,7%, sehingga masih banyak sekali. Dan saat ini untuk budidaya baru 6 juta ton kita hasilnya. Padahal menurut Pak Rohmin Dahuri yang mengatakan bahwa kita bisa mencapai 100 juta ton. China saja yang panjang pantainya 14.500 ya, itu sudah bisa meningkatkan produksinya sampai 60 juta ton. Kita baru 6 juta ton. Jadi kita ini masih punya peluang untuk meningkatkan budidaya. Nah, untuk peningkatan budidaya itu ada persyaratannya Pak Pras ya. Persyaratannya ada 3, yaitu ikan itu disukai masyarakat dunia, gitu ya. Yang kedua, ikan itu kita memiliki keunggulan di situ, punya potensi di situ. Dan yang ketiga bisa dibudidayakan. Itu sebagai champion kita, bagaimana kita bisa meningkatkan budidaya. Dan setelah hasil dari data yang ada dari ITC ya, International Trade Center, menunjukkan bahwa masyarakat dunia itu paling yang disukai itu yang pertama itu salmon ya. Tapi itu kan kita nggak bisa meningkatkan salmon karena itu adalah subtropis ikannya. Yang kedua adalah udang. Nah, itu nomor 2. Udang itu pasar dunia atau impor dunia itu sekitar 28 miliar US dollar. Dan kita baru menyumbang sekitar 2,2 miliar gitu ya, sekitar 9% posisinya di sana. Sehingga kita masih bisa meningkatkan untuk udang. Kemudian yang kedua itu adalah yang ketiga, pasar dunia senangnya tuna cakalang tongkol ya, tapi itu nggak bisa dibudidayakan gitu ya. Kemudian ada cumi sotong gurita, kemudian ada rajungan kepiting, ini di nomor 4. Nah, rajungan kepiting. Dan kita kepiting bisa kita budidayakan, karena itu kepiting juga menjadi komoditas yang akan kita tingkatkan. Dan selanjutnya juga di nomor 6 ada lobster ya. Lobster itu juga bisa dibudidayakan dan kita memiliki potensi untuk itu. Dan nomor selanjutnya juga ada di nomor 11 kalau tidak salah itu ada rumput laut dan juga ada tilapia. Oleh karena itu Pak Menteri menyampaikan bagaimana kita meningkatkan ekspor kita adalah berbasis komoditas yang disukai dunia. Yang disampaikan tadi adalah udang gitu ya, kemudian ada kepiting, ada lobster, ada rumput laut dan ada juga tilapia. Itu yang mungkin bagaimana awal mulanya bahwa kita bisa meningkatkan di situ dan bisa menjadi champion untuk Pak Menteri sampaikan 20 tahun yang akan datang kita jadi nomor 1. Baik, itu dia ada beberapa langkah dan juga persyaratan-persyaratan yang tadi harus disukai juga oleh masyarakat dunia. Lantas mekanismenya dan realisasinya di lapangan seperti apa? Berikut ini kami sampaikan data terkait dengan target dari penangkapan ikan terukur itu apa saja. Ya, datanya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Pemirsa, kita lihat ada beberapa item di mana targetnya adalah penangkapan ikan yang legal, kemudian terregulasi dan juga terlapor. Kemudian ada kapal perikanan yang harus memiliki dokumen lengkap, sah dan juga aktif.
Sistem pendataan hasil tangkapan yang baik ini juga menjadi salah satu target. Kemudian kegiatan hulu ke hilir terjamin mutunya dan juga berdaya saing. Kemudian ada kemudahan penelusuran hasil produk perikanan, jadi kita bisa mendata, mendeteksi dari hasil-hasil produk perikanan di dalam negeri dan pemerataan distribusi ekonomi. Berikutnya kita lihat dari sisi kinerja penerimaan pajak untuk sektor perikanan. Data dari tahun 2014 sampai dengan 2022, kita lihat trennya dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan. 2019 memang sempat di 1.974 miliar atau 1,9 triliun. Namun 2020 kita tahu itu tekanan juga mulai ada dari pandemi COVID-19 jadi 1,7 triliun. Namun kita lihat dari 2021 sampai dengan 2022 penerimaan pajak dari sektor perikanan terus bertumbuh. Dan selanjutnya kontribusi PDB untuk sektor perikanan dan kelautan di tahun 2022. Produksi perikanan mencapai 24,87 juta ton, kemudian nilai ekspor perikanannya 6,24 miliar dolar Amerika. Kontribusi PDB perikanan pada kuartal 3 lalu 2,54%, kemudian untuk PDB kelautannya pada kuartal 3 tahun 2022 mencapai 26,86%. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Mahmud. Beliau adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Pak Mahmud, kita akan lanjutkan kembali Pak. Ini kalau kita lihat data-data yang tadi sudah disampaikan tidak jauh dengan beberapa item atau langkah-langkah yang sudah dilakukan ya dari KKP begitu untuk bagaimana inovasi-inovasi yang sudah dilakukan, penangkapan terukur dan optimalisasi dari budidaya perikanan di Indonesia. Nah tadi dengan kondisi yang ada, kemudian melihat tantangannya, Anda melihat pangsa pasar ekspor dari produk perikanan Indonesia itu sebenarnya bagaimana Pak? Apakah benar-benar diminati begitu dan peluangnya juga cukup besar akhirnya? Ya, betul. Jadi kalau kita lihat dari data yang ada ya Bapak Ibu sekalian bahwa ekspor kita meningkat cukup tajam ya dari 5,7 miliar US dollar tahun 2021, 2022 sudah mencapai 6,24 miliar US dollar. Dan ini seiring dengan peningkatan produksi juga ya. Tidak hanya untuk tujuan ekspor juga untuk konsumsi juga cukup meningkat dari 55 kg per kapita yang posisinya saat ini sudah di angka 56 kg per kapita untuk konsumsi ikan. Oleh karena itu tadi ada 24 juta ton ikan tahun 2022, tentu tahun 2023 akan kita tingkatkan kembali untuk produksi dan juga target ekspor juga akan kita tingkatkan dan juga konsumsi ikan juga meningkat. Dan ini peluang yang luar biasa yang bisa kita lakukan di Indonesia. Khususnya untuk perikanan tangkap sebagai contoh itu kita dengan penangkapan ikan terukur maka persyaratan pasar itu akan lebih mudah lagi. Kenapa? Karena di dalam perikanan tangkap terukur itu sudah jelas itu ikan itu ditangkap di mana oleh siapa gitu ya, jenis ikannya apa. Nah itu sebagai persyaratan pasar. Persyaratan pasar itu sekarang ada 4 Pak Pras ya. Yang pertama tidak hanya mutu, tidak hanya keamanan pangan, tapi terkait dengan traceability atau keterterusan dan sustainability menjadi persyaratan pasar yang harus terpenuhi. Dengan penangkapan ikan terukur itu persyaratan pasar bisa terpenuhi semuanya. Sebagai contoh misalkan terkait dengan sustainability. Sustainability itu adalah bagaimana menangkap ikan yang baik dengan alat tangkap ramah lingkungan dan itu diatur nantinya dalam penangkapan ikan terukur. Dia tidak sembarangan orang bisa menangkap ikan. Oleh karena itu kita harus betul-betul bisa cara penangkapan ikan baik itu menjadi bagian dari yang harus kita lakukan di dalam memenuhi persyaratan pasar. Contoh misalkan di Amerika ada namanya Seafood Import Monitoring Program atau SIM. Itu juga terkait dengan traceability dan sustainability. Dan saat ini juga ada Marine Mammal Protecting Act. Itu juga persyaratan pasar yang ada di Amerika Serikat yang harus kita penuhi. Di traceability di Uni Eropa juga demikian, di Jepang juga demikian. Oleh karena itu dengan penangkapan ikan terukur, ikan akan kualitas akan bagus, keamanan pangan juga terjaga, traceability juga terpenuhi, sustainability juga bisa terpenuhi oleh kita. Oleh karena itu nanti dengan penangkapan ikan terukur kita akan bisa meningkatkan ekspor kita. Ya, lantas mekanisme langkah pembudidayaan yang dilakukan untuk 5 komoditas unggulan tadi ya, kalau kita lihat ada udang, lobster, kepiting, rumput laut dan juga tilapia ini bagaimana Pak realisasinya di lapangan, bagaimana kesiapan dari nelayan maupun pembudidayanya sendiri? Kaitan dengan budidaya ya tadi kami bicara tentang tangkap, sedangkan untuk budidaya seperti apa? Udang kita yang
sangat luar biasa ya. Ekspor kita 40% kita udang dan Oke. para pembudidaya juga cukup banyak dan sudah cukup terlatih terkait hal ini. Dan kita ada namanya bagaimana cara budidaya ikan yang baik, termasuk udang di dalamnya. Saat ini untuk udang sendiri itu ada 2 program yang dilakukan oleh KKP. Yang pertama adalah bagaimana membuat modeling gitu ya, yang seperti yang dilakukan yang telah diresmikan oleh Pak Presiden kemarin di Kebumen. Itu Oke. modeling cara budidaya udang yang baik, dan juga bagaimana merevitalisasi tambak-tambak yang saat ini tambak tradisional sehingga bisa meningkat produktivitasnya. Saat ini petambak tradisional kan produktivitasnya itu hanya sekitar 200 200 kilo per hektar atau 0,2 ton per hektar gitu ya. Nanti ke depan mudah-mudahan itu bisa meningkat. Saat ini tradisional itu bisa 1 ton per hektar sampai 6 ton per hektar, itu kita harus upayakan dengan revitalisasi itu bisa seperti itu. Kalau yang intensif itu kita usahakan upayakan bisa 40 ton per hektar gitu sekali siklus, sehingga upaya untuk meningkatkan produksi dari budidaya udang sebagai contoh itu bisa memenuhi untuk kebutuhan pasar dalam negeri yang sekarang sekitar 400.000 ton yang untuk pasar dalam negeri, dan untuk ekspor. Dan ekspor juga kita akan tingkatkan. Pasar ekspor sekarang tadi saya sampaikan sekitar 28 miliar US dollar posisinya, dan ini terus meningkat ya, baik di Amerika Serikat, Uni Eropa, Timur Tengah itu untuk komoditas udang. Walaupun ada penurunan waktu terjadi kemarin ya, pandemi dan ada resesi dunia dan global, pelemahan ekonomi global, tapi saat ini sudah mulai lagi membaik, dan ini cukup peluang atau potensi yang harus kita lakukan. Baik, Pak Mahmud, kalau kita lihat ekosistem yang terintegrasi ini sudah terbentuk atau sudah ada atau bagaimana ya Pak untuk dari hulu ke hilir begitu, sehingga tadi beberapa target yang terintegrasi kemudian terregister semuanya juga kita bisa dapatkan datanya dengan cukup lengkap begitu. Betul, itu adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh kita ya. Saat ini kita ada namanya sistem tertelusur ikan nasional, ya Stellina. Itu upaya kita bagaimana supaya dari hulu ke hilir itu terregister dengan baik gitu ya. Oke. Karena kita harus memenuhi itu. Kalau tidak ya tidak akan laku di pasar internasional, Bapak Ibu sekalian ya. Yang itu harus dipenuhi. Dan kita mulai bertahap terkait hal ini, dan beberapa pengusaha sudah melakukan secara mandiri, dan kita secara sistem di pemerintahan sudah membangun namanya Stellina, sistem tertelusur ikan nasional, termasuk di dalamnya untuk budidaya dan untuk tangkap. Seperti itu. Oke. Baik. Nanti kita akan cek dari daerah mana saja begitu yang menjadi lokasi sentra produksi 5 komoditas utama perikanan ini, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Mahmud, Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP. Ya, Pak Mahmud, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Kalau kita lihat tadi ada beberapa daerah nampaknya yang sudah dikembangkan begitu ya, untuk bisa mendukung bahwa Indonesia siap menjadi pemasok utama dari komoditas perikanan begitu di pasar dunia. Nah, ini daerah mana saja Pak yang akan menjadi sentra produksinya? 5 komoditas ini, Pak Pras, ya tentu berbeda-beda setiap wilayah dan ada keunggulan masing-masing sesuai dengan potensi wilayahnya. Dan untuk 5 komoditas sebagai contoh misalkan udang. Memang udang itu banyak diproduksi di Lampung, di Oke. Jawa, Sulawesi Selatan itu ya. Dan kita coba juga kembangkan biasanya itu udang itu di pantai utara Jawa gitu ya. Sekarang ini tidak hanya terbatas pantai yang landai ya. Pantai selatan Jawa pun itu ternyata memiliki potensi. Sebagai contoh di daerah Cianjur, dan kemarin kita di Kebumen ada 60 hektar ya modeling di sana. Ternyata ya luar biasa potensinya di sana. Jadi kalau yang biasa kan kita tahu Pantai Utara, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan biasa kan itu. Jadi kita coba di NTT rencana ke depan Pak Menteri sudah menyiapkan nanti akan sekitar 1.800 hektar ya di sana untuk pembangunan seperti halnya yang dilakukan di Kebumen. Itu untuk udang ya. Jadi dengan panjang pantai 108.000 km sebenarnya potensi luar biasa untuk budidaya air payo ini, termasuk dalamnya udang dan nila ya, tilapia juga sama. Tilapia itu kita tidak hanya yang tawar, saat ini ada tilapia itu namanya nila salin ya, yang bisa dilakukan di payo, dan itu juga produktivitasnya juga cukup tinggi. Itu untuk udang dan tilapia. Kemudian kaitan bagaimana halnya dengan rumput laut misalkan yang akan kita kembangkan. Sudah tentu sama-sama kita ketahui bahwa untuk rumput laut itu setiap daerah itu memiliki keunggulan masing-masing. Tingkat gel strength-nya gitu ya, itu berbeda-beda. Sebagai contoh yang bagus misalkan di Nusa Tenggara Timur itu tingkat gel strength-nya cukup bagus, cukup tinggi. Oke. Sulawesi Selatan itu daerah utamanya untuk
namanya produksi rumput laut, Kalimantan Utara, itu juga tempat-tempat bagaimana kita bisa mengembangkan rumput laut. Beda halnya misalkan dengan kepiting, ya kepiting ini juga sama, kepiting bako kita itu banyak sekali ya. Tidak hanya yang ada di apa namanya di Pulau Jawa atau Sumatera dan Kalimantan, juga kepiting ini juga banyak dikembangkan di daerah-daerah di Laut Arafuru sana ya, Papua sana itu juga cukup bagus untuk pengembangan kepiting. Oleh karena itu setiap wilayah di Indonesia punya keunggulan untuk bisa ditingkatkan produksi dan produktivitasnya per masing-masing dan ada keunggulan masing-masing. Saya kira itu. Nah, Informasi. supaya mereka ini nelayan, pembudidaya, mereka bergairah lah dalam mengembangkan komoditas utama perikanan ini, adakah insentif yang diberikan? Paling tidak ini menjadi salah satu pemacu juga ini, mereka tetap bersemangat, Pak Mahmud. Betul. Selain insentif secara regulasi ada kemudahan-kemudahan di dalam melakukan apa namanya usaha ya dengan adanya Perpu apa nama Cipta Kerja di dalamnya juga kaitan dengan kemudahan untuk investasi dan berusaha. Oke. Itu mudah sekali sekarang untuk melakukan apa izin usaha gitu ya kaitan dengan izin usaha pengolahan, izin pemasaran, budidaya dan sebagainya itu sudah tinggal klik di OSS bisa seperti itu. Itu kemudahan secara regulasi. Baik. Selain itu juga untuk UMKM yang jumlahnya sekitar 98%, kita melakukan berbagai macam fasilitasi ya, fasilitasi akses permodalan, gitu, atau akses pembiayaan. Kemudian juga ada bantuan juga ada kita lakukan ya bagaimana kita menyiapkan apa namanya fasilitasi bagi masyarakat yang mikro kecil baik pembudidaya, pengolah, pemasar maupun para nelayan. Itu supaya upaya kita bagaimana memberikan insentif kepada mereka untuk bergairah di dalam usahanya. Selain itu juga kita ada pendampingan. Gitu ya, ada pendampingan. Tidak hanya kita lepas begitu saja, tapi kita lakukan pendampingan. Pendampingan para penyuluh kita yang cukup banyak ya di Indonesia ini dari mulai Sabang sampai Merauke itu akan fokus kepada program prioritas yang Pak Menteri sampaikan tadi dengan 5 komunitas unggulan. Nanti para penyuluh-penyuluh kita akan mendampingi para pembudidaya, para nelayan maupun para pengolah dan pemasar. Sehingga inilah upaya kita bisa mendukung, mensukseskan dari program prioritas atau target-target yang telah kita tetapkan. Begitu. Baik, tapi kalau kita lihat dengan kelima komoditas perikanan tersebut sejauh mana daya topangnya nih terhadap perekonomian masyarakat setempat, ekonomi daerah dan juga akhirnya pada perekonomian nasional secara umum ini, Pak Mahmud. Ya, betul. Jadi kalau kita lihat ya Bapak Ibu sekalian, kalau apa komoditas kita komoditas bagi dua ya, ada tangkap, ada budidaya. Kalau lihat dari data yang ada, misalkan untuk ekspor, 5 komoditas ini, kalau lihat di budidaya itu 93% dari total ekspor yang budidaya itu dari 5 komoditas ini. Oke. Jadi itu luar biasa. Tapi kalau secara tangkap dan budidaya sekitar 54% menopang dari pangsa pasar ekspor kita dari 5 komoditas ini. Dari ini bisa tergambarkan bagaimana bahwa ikan-ikan ini sangat berpengaruh terhadap nilai yang ada di daerah itu sendiri. Jadi pertumbuhannya akan kelihatan sendiri di sana. Selain itu juga gitu ya, selain yang 5 komoditas ini sebenarnya ada bagaimana kita meningkatkan komoditas-komoditas yang berbasis kearifan lokal sesuai dengan preferensi konsumen yang ada di sana gitu ya. Misalkan di daerah-daerah tertentu dia akan mengembangkan ikan yang memang disukai oleh masyarakat di situ. Itu juga dibentuklah namanya kampung-kampung budidaya. Itu juga menggerak perekonomian di daerah. Saya kira demikian. Ya, berarti memang sudah cukup jelas ya pergerakannya dari hulu ke hilir ya begitu. Tinggal ekosistem ini tetap dijaga dan bagaimana ini bisa akhirnya memiliki kualitas yang baik dan berdaya saing untuk pasar ekspor di samping kita bisa memenuhi kebutuhan domestik begitu ya Pak Mahmud ya. Baik, Pak Mahmud terima kasih banyak ini atas waktu dan sharing yang Anda berikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan salam sehat Pak Mahmud, terima kasih. Sama-sama, terima kasih Pak Pras, terima kasih.